Puji Puji Tuhan. Tuhan, kembali lagi kita bersyukur pagi hari ini, boleh lagi kita beribadah. Adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Mari duduk yang rapi, siapkan hati kita, pikiran kita akan mau mulai memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima Karena Tuhan kasih itu baik. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini boleh lagi Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Walaupun masih secara online, kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik. Perlindungan Tuhan ada di sepanjang kehidupan kami. Sepanjang minggu boleh kami lewati semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, beracara Engkau Tuhan Yesus dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Selamat Puji pagi Tuhan. adik-adik. Selamat pagi Kak Esther, pagi Haleluya. semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Puji Hari Tuhan. ini kita akan mulai ibadah kita. Kakak Esther undang adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri Kita semua. mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau naikkan pujian, ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhan. Haleluya, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi semua karena Kita cinta kita Tuhan. cinta Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau ikut Tuhan. Semua boleh tepuk tangan. Semua boleh bersuka di hadapan Tuhan. Ku mau ikut, ku mau ikut, ku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena
ikut, ku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik juga kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik juga kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita masih mau terus memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh kembali duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan kembali Tuhan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau urapi kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biar apa yang disampaikannya Tuhan semua berasal daripada Tuhan, memberi kami kekuatan baru Tuhan Yesus, menguatkan kami, memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami alaskan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita lanjutan dari ceritanya Kak Parida 2 minggu lalu, di mana setelah Musa lahir dan ditemukan oleh putri Firaun, dia dirawat dan menjadi anak yang baik. Setelah itu Musa bertumbuh menjadi anak yang baik. Nah, cerita hari ini judulnya adalah Tuhan berfirman dari belukar yang menyala. Judulnya adalah Tuhan berfirman dari belukar yang menyala. Nah, hari ini ceritanya diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 14. Tuh, kakak ada tunjukin gambarnya. Nah, Musa sebelum dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Musa pekerjaannya adalah seorang gembala.
Nah, satu hari dia lagi menggembalakan domba di padang gurun, mencari rumput, dan akhirnya dia tiba di bukit Horeb. Next. Nah, setelah itu dia melihat domba-dombanya lagi makan rumput. Terus sambil diliatin, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di situ. Next, gambar selanjutnya. Nah, dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Apa ya? Nah, hal itu sangat aneh karena dia seorang diri di padang gurun itu. Dan dia bilang, oh itu adalah semak belukar yang terbakar. Terus dengan segera Musa berjalan dan melihat semak belukar itu. Dan melihat apa yang terjadi. Terus dia berpikir, wah, Tuhan yang melakukan ini. Tuhan yang melakukan ini. Mengapa Tuhan berbuat demikian? Coba kakak mau nanya, kenapa Tuhan menghendaki membuat demikian? Karena Tuhan mau Musa berhenti dari pekerjaannya menjadi seorang gembala. Dia mau Tuhan mendengarkan kehendak Tuhan dan apa yang difirmankan kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan adik-adik disuruh Tuhan untuk memuji Tuhan, gak boleh main-main. Nah, Tuhan tidak mengatakan, Tuhan melakukan berbicara kepada Musa lewat semak belukar itu. Ketika Musa mendekati belukar itu, ia mendengarkan suara Tuhan. Dia bilang, Musa, Musa. Lalu Musa mengatakan sesuatu yang menyenangkan dan Tuhan berkata, ya Allah. Nah, Tuhan akan memberikan, next gambarnya, Tuhan akan memberikan, next lagi. Nah, Tuhan akan memberikan kepada Musa sebuah tugas yang berat dan sukar untuk dilakukan. Tuhan tidak akan memberikan tugas yang berat kalau kita masih kecil, adik-adik masih kecil kan. Tuhan tidak akan memberikan tugas yang berat buat adik-adik, tapi karena Musa sudah besar, jadi Tuhan mau Musa melakukan tugas yang besar. Terus Tuhan berfirman kepada Musa dan ia harus kembali kepada Mesir. Next. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa ia harus kembali ke Mesir untuk melepaskan kaum Israel dari perbudakan serta membawa mereka keluar dari Israel. Di sana ia harus membawa orang Israel keluar dan menyelamatkan mereka. Terus dan Tuhan juga harus menyatakan bahwa Tuhan akan selalu melindungi Musa dan bangsa Israel. Gambar selanjutnya. Musa merasa ketakutan. Apa aku bisa melakukan tugas itu? Kata Musa. Terus Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Kata Musa gitu. Seharusnya perkataan yang Tuhan kasih, misalnya Tuhan udah bilang, Musa gak usah takut, kan ada aku akan melindungi engkau. Terus Musa masih khawatir juga. Akhirnya harusnya dia percaya ya. Terus dia bilang gini, ia berkata, bagaimana, Musa bilang sama Tuhan, bagaimana kalau orang-orang tidak percaya bahwa Tuhan menyuruh saya? Kata Musa, kok pikirannya bisa kayak gitu ya? Itulah Musa, dia masih takut. Padahal Tuhan udah bilang Tuhan akan melindungi dia. Nah, apakah yang terjadi seandainya ia menghadap kepada raja dan memperoleh izin untuk membawa orang-orang pergi tanpa orang Israel itu sendiri yang tidak mau mengikuti dia? Nah, dia takut kalau orang-orang Israel itu tidak mau ikut sama Musa. Jadi Musa ketakutan mikirin itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan contoh. Menunjukkan kalau Tuhan pasti melindungi dia. Gambar selanjutnya. Next. Nah, setelah Tuhan Musa bingung dan dia bingung dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa. Gambar selanjutnya. Coba next saja lagi. Nah, setelah ini Tuhan berfirman kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah.
Di gambar selanjutnya ada dibilang lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah. Dan Musa melemparkan tongkatnya dan apa yang terjadi? Gambar selanjutnya. Lagi. Dan apa yang terjadi? Nah, setelah itu tongkatnya berubah menjadi ular. Ular yang melingkar-lingkar di tanah. Kemudian Tuhan menyuruh lagi Musa untuk memegang ular itu. Tapi dia ketakutan. Di gambar selanjutnya. Habis itu dengan sangat takut ia memegang ular itu dan ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Nah, kemudian Tuhan berfirman, gambar selanjutnya. Tuhan berfirman, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke bajunya, terus dia narik tangannya. Kemudian tangannya menjadi putih seperti tangan yang penyakit sakit gitu loh, sakit kusta namanya. Nah, ketika itu Tuhan menyuruh lagi, masukkan tanganmu lagi. Nah, kembali lagi menjadi coklat. Udah sembuh deh. Nah, Tuhan bilang, sudah cukup kan ini untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku menyertai engkau, kata Tuhan gitu. Lalu lakukanlah mujizat di hadapan mereka, tentu akan mereka percaya kepadamu, kata Musa gitu. Habis itu, saya rasa Tuhan, setelah Tuhan menunjukkan tanda-tanda, Musa masih takut. Terus ia berfirman kepada Musa, siapakah yang telah menjadikan mulutmu? Kalau aku yang telah menjadikan mulutmu, bukankah aku dapat menjadikan engkau pandai berkata-kata? Aku akan menyertai engkau. Terus dia mulai tidak takut. Gambar selanjutnya. Next. Nah, Tuhan merasa sedih. Dia bilang, tidak cukupkah hanya Tuhan yang menyertai kamu? Jadi Musa tuh masih belum berani loh kalau jalan sendiri gitu. Dia maunya ada yang temenin. Coba siapa yang di sini, yang adik-adik yang kalau pergi ke suatu tempat belum berani sendiri? Enggak usah ke suatu tempat deh. Siapa yang belum berani? Siapa yang masih takut ke kamar mandi sendiri? Pasti masih ada yang takut ya. Takut gelap. Pasti masih ada yang takut. Kakak nggak berani kalau disuruh pergi ke jalan-jalan ke puncak sendiri. Kalau kakak itu. Kalau kalian belum ayo harus berani. Kalau ke kamar mandi kan kamar mandi deket di dalam rumah. Masa harus ditemenin? Pasti adik-adik pasti nanti akan berani ya. Nah, habis itu Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau seseorang untuk menolong engkau. Dan akhirnya Musa pergi kembali. Next. Nah, di sini Musa sudah percaya sama Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan akan melindungi dia dan menyertai dia. Next. Nah, akhirnya Musa kembali bersama domba-dombanya. Dan dia pergi menjumpai next. Next lagi. Dia pergi menjumpai saudaranya Harun. Siapa? Harun. Dia pergi menjumpai Harun. Tuhan bilang, Harun akan menemani engkau. Baiklah, kakakmu Harun dapat pergi bersama-sama dengan engkau. Dan dialah yang akan berkata-kata. Dan Musa tidak menolak lagi. Karena udah ada temannya, Tuhan akan melindungi, terus tidak perlu takut lagi. Dan ia akan bersiap kembali ke Mesir. Nah, setelah itu mereka pergi untuk bersiap-siap ke Mesir. Dan Tuhan mempersiapkan Musa bagaimana dia nanti akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu adalah rencana Tuhan buat Musa. Terus Tuhan akhirnya senang karena Musa mentaati firman Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan dan mempersiapkan Musa. Tuhan tidak mau Musa cuma hanya sebagai seorang gembala aja. Tuhan mau membuat Musa menjadi orang yang lebih berhasil, lebih sukses. Dan Tuhan mengutus Musa. Nah, tahu nggak adik-adik kalau Tuhan telah memilih adik-adik untuk melakukan tugas yang istimewa. Nah,
Apa itu? Nanti adik-adik tahu. Nah, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan ia akan mempersiapkan adik-adik menjadi orang yang sukses. Cita-cita adik misalkan mau jadi dokter. Nah, siapa tahu nanti Tuhan mau bikin adik-adik bukan jadi dokter, jadi kepala rumah sakit. Hebat kan yang punya rumah sakit. Nah, Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar untuk adik-adik kalau adik-adik mengasihi Tuhan. Nah, dan adik-adik harus menjadi anak yang taat, anak yang jujur dan berani, sama seperti Musa. Akhirnya dia berani untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Nah, itu adalah cerita kakak hari ini. Dan ayat emas yang mau kakak sampaikan adalah Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik, menceritakan sama teman. Misalkan cerita, kemarin aku sakit loh, Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, adik-adik harus berani cerita seperti itu. Terus bilang sama temennya, kemarin aku mau hadiah sepatu, ternyata Tuhan kasihnya sepatu sama tas. Tuhan baik banget ya, Tuhan aku baik banget ya. Nah, itu salah satunya. Nah, adik-adik, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik, masa depan yang baik, cita-cita yang baik untuk adik-adik semua dan juga kakak dan semuanya. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian dari semula. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, semua baik. Dari semula Tuhan telah tetapkan kita memiliki masa depan yang indah. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan
menyediakan masa depan yang indah bagi kami Tuhan. Sama seperti Engkau menyediakan rencana yang indah buat Musa Tuhan Yesus. Begitu juga rencana Tuhan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami semua Tuhan percaya ada masa depan yang indah dalam tangan Tuhan. Dan semuanya itu baik untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh Tuhan menjadi pelajaran bagi kami dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Boleh Tuhan melakukan firman ini dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau berkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan, yang tolong berikan mereka kepintaran, kesehatan Tuhan Yesus. Kau berkati orang tua mereka Bapa dengan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Tuhan tolong juga guru-guru sekolah minggu, berikan kami Tuhan kekuatan, kesehatan, dan kami akan selalu semangat Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu Bapa di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.